kadang kalau untuk anak sekolah itu kan biasa dapat per 3 bulan teh dapat 300 SMA 500 yang di pos. Oh itu teh 500 dapatnya yang di pos giro. Iya. Ya. 500. Kalau untuk yang bulan ini sudah dapat? Belum. Belum. Tapi ibu udah tahu ibu akan dapat? Enggak. Itu udah di ini ibu tidak mendapatkan BLT BBM yang 500 itu dapat atau enggak? Udah dapat yang di pos giro itu. Ya, Ya. udah diambil. Itu bulan apa, Bu? Yang baru tanggal berapa kemarin? Oh, berarti bulan September ya, Bu. September. Oh itu langsung Yang September. 500.000. Iya, 500. Untuk berapa bulan katanya Bu ini 500.000? Katanya per 3 bulan. Oh, Iya. Dipakai buat apa itu? Ya untuk makan, kasih makan anak dan kebetulan hidup sendiri ya. Kasih apa untuk anak sekolah. Punten dengan uang seperti itu sebesar itu ibu melihatnya bagaimana? Ya sebetulnya sih miris. Sebetulnya mah miris, Bu. Sekarang ke satu ya mungkin tambah utang untuk Indonesia sendiri ya miris lah banyak juga. Terus kan kalau yang namanya sembako kan terus melonjak terus kan. Kalau ibu harapannya gimana nih Bu selama Ramadan? Susah ngomongnya ya kalau tuh kondisi saat ini sepertinya sekarang mah intinya banyak bersyukur walaupun mungkin tahu sendiri kelihatan saya jualan seperti apa sampai sehari dapat 50 itu susah. Tapi kan ya terus dijalani. Bu anak berapa? Dua Dua. Yang satu udah ya beres sekolah ya. Nah, yang satu lagi SMA kelas 1 yang membangun. Bu, bantuan BLT ini tepat sasaran nggak sih Bu? Kalau untuk kayak seperti ke ibu atau ke Ya, kalau untuk saya sendiri ya untuk saat ini ya dapat sasaran, cuman kan di sini ya gitu banyak juga ada yang kaya yang punya mobil kok dapat, terus sisi lain kan banyak yang ngeluh juga. Saya tuh tolong ituin katanya tuh tolong daftarin. Ya coba tolong datang ke kelurahan kan gitu. Ya kasihan juga apalagi buat ya ngerasain lah yang namanya punya anak balita dengan yang namanya honor berapa sih honor SMP 7. Ada cuma sedikit, cuman ya PKH aja cuma dari satu kelurahan cuma 5 orang. ibu isinya Kan kalau ngedengar dari TV mah kan 600. Iya. Cuman kan dapatnya 500 kalau PKH mah sembako ya. 500. Ini ya telur ya. Ya telur yang beras. Sama uang nggak kalau PKH nggak? yang mengajukan bantuan berapa warga? Yang mengajukan bantuan itu kalau sampai hari ini belum, kalau lewat saya nggak ada. Tidak terdata atau tidak tidak Kalau- mengajukan? Tidak mengajukan. Yang mengajukan yang di SP7 Bu masih ada. Ibu sudah pernah terjun ke RT-nya untuk Ya wong saya yang kerja, RT Pak RT ya. RT-nya nggak ngaruh. Tapi kalau secara kasat mata ada berapa warga ibu yang memang harus dibantu? Harus dibantu. Itu ya paling ya itu ya nah itu dia kriteria itu gimana, harus KTP di sini. Nah itu dia makanya persoalannya ini gini, kalau seperti tukang sampah segala ya, kalau kriterianya itu harus KTP di sini kan nggak mungkin orang di sini jadi tukang sampah. Nah kalau dia ikut KTP-nya di desanya, sampai katanya zaman jebot juga saya nggak akan dapat Bu, gitu. Apalagi di kampung itu kan kadang-kadang kekeluargaan yang dapat yang deket itu. Nah kadang-kadang saya tuh sedih ngeliat kenapa ya kok kayak gini gitu, sudah kayak begini-begini ini yang harus kita bantu. berarti sebetulnya kalau warga tidak banyak Tinggal yang SP7 aja. Yang belum terdaftar itu kasihan. Terus Pak, tolong dong, tolong. Kalau untuk tukang sampah itu ada yang hampir 2 juta, 1,9, 1,8, 1,6. tapi kan mereka juga dapat gaji dari Pemkot kan Bu kalau untuk Enggak juga ya, si Yani enggak dapat kok, malahan rumahnya limbangan. Kebayang rumahnya di Limbangan, tiap hari pulang pergi. Jadi memang susah ya, jadi kalau kan
harus prosedurnya begini-begini dari pemerintah. Itu susah buatkan kalau memang itu berlaku. Saya tuh kepengen membantu mereka. Gitu loh. Berusaha kepengen bagaimana caranya gitu loh. Nah, kalau udah bantuan, oh kudu KTP sini susah. Tapi memang iya Bu. Padahal yang di depan mata kita ini kayak mereka ini yang justru tukang sampah, mas, gitu, itu yang perlu. Jadi alternatifnya apa Bu kalau mereka butuh bantuan? Apakah Ibu mengadakan donasi Saya? ya? Atau Semampu dan sekuat saya kasih gaji yang memadai. Makanya saya tidak punya uang kas yang banyak, karena semua saya pushkan ke mereka. Itu. Apalagi kalau untuk kayak seperti hari raya, gitu, saya cari THR, saya keliling, saya minta bantuan, itu aja. Jadi berdasar dari hasil yang saya dapat, ya itulah yang saya tadi. Pemkot Bandung ada bantuan 7 miliar untuk BLT apa ya? Ya, jadi dari program pemerintah daerah, pertama diambil dari dana DTU, transfer umum, itu sebesar 2% dari DTU. Khusus untuk di dinas sosial, itu sebesar 631 juta. Nah, diperuntukkan untuk 280 KPM yang akan menerima bantuan tunai, selebihnya adalah digunakan untuk permakanan, sandang, dan untuk rehabilitasi sosial bagi disabilitas. Jadi itu yang dari dana DTU. Nah, ada lagi yang diambil dari dana BTT. Nah, dana BTT ini sebesar 7 miliar berikut dengan biaya untuk pendistribusian. Nah, biaya pendistribusian ini akan kita gunakan untuk bekerja sama dengan PT Pos atau mungkin bank-bank nasional maupun bank daerah BJB. Nanti akan kita lakukan beauty contest, apa benefit masing-masing dari perbankan ini maupun PT Pos yang bisa diberikan. Nah, untuk penerimanya sendiri sudah terdata atau bagaimana Pak? Ya, semua penerimanya ini kita ambil dari data DTKS. Ya. Ada yang disebut miskin ekstrim, itu sebanyak 112.000 KPM dari data total 319.000 yang berada dalam data DTKS. Nah, 7 miliar tadi kita gunakan untuk memberikan sasaran sebanyak 15.000 KPM. Nah, ini yang melalui program pemerintah daerah menggunakan dana BTT dan juga dana DTU yang 2% tadi. Pak, khawatir nggak masyarakat nanti ada yang dapat, ada yang enggak? Ya, kami sudah membuat template untuk sosialisasi dari beberapa pertanyaan dari warga masyarakat. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat. Pertama, bagaimana cara warga masyarakat ini masuk dalam data DTKS? Yang kedua, setelah dia masuk daftar DTKS tadi, data DTKS, kenapa kami belum mendapatkan bantuan atau perlindungan sosial tadi? Nah, itu akan kami jelaskan, karena tidak semua yang masuk dalam data DTKS itu mendapatkan bantuan atau perlindungan sosial. Kenapa? Karena dilihatnya adalah skala prioritas. Dari 319 tadi, skala prioritasnya adalah yang miskin ekstrim, terdapat 112.000. Nah, sementara sekarang yang di-cover oleh pemerintah pusat sebanyak 98.000 KPM. Oleh karenanya daerah menutupi kekurangannya sebanyak 15.000 KPM. Sehingga mudah-mudahan dari 112.000 yang terdaftar dalam DTKS yang disebut miskin ekstrim ini akan semuanya tercover melalui bantuan langsung tunai. Dinas Sosial Kota Bandung bersama Komisi D DPRD Kota Bandung sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pusdatin Kemensos. Jadi data 112.000 yang masuk dalam miskin ekstrim itu sudah kami konfirmasikan
ke Pusdatin Kemensos. Ya. Tapi ke wilayah Data ini kan dinamis. Data awal bisa saja 112 itu keberadaannya masih berada di Kota Bandung atau mungkin masih hidup pada saat pendataan. Namun pada saat penyaluran nanti apabila ada yang meninggal atau pindah, itulah yang menjadi verifikasi dan validasi kita untuk feedback di lapangan, sehingga ada nanti validitas datanya akan kami sampaikan kepada Pusdatin atau Kemensos. itu kalau misalnya Masih ada ahli warisnya yang 1 kakak itu bisa dialihkan kepada si ahli warisnya. walaupun si ahli warisnya bisa sekarang udah oke kehidupannya. Nah itu beda lagi kan, beda cerita tadi. Kalau misalkan kondisinya memang dia memenuhi 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan yang yang ditetapkan melalui Permensos, ya akan mendapatkan. Tapi kalau kondisi lapangnya ternyata kondisi ekonominya sudah berubah. Dilihat dari apa? Dari 5 aspek 9 kriteria. Gitu. Untuk miskin baru gimana Pak? Ya tetap miskin baru ya nanti akan kita data dan masuk di dalam data DTKS, tetap harus masuk di dalam DTKS. Nah siapa yang memverifikasi dan menjustifikasi bahwa mereka itu masuk dalam miskin ekstrim atau harus masuk di dalam data DTKS adalah Kemensos gitu. Iya Kemensos. Nah, Pak, Mengeluhkan nggak sih itu Satu yang dikeluhkan warga biasanya tadi beberapa pertanyaan. Satu, saya kok nggak bisa ya masuk data DTKS. Saya sudah masuk data DTKS, kenapa belum mendapatkan bantuan? Ya. betul. Nah, kenapa yang mendapatkan itu saja? Kan itu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, oleh karenanya Dinsos akan membuat template sosialisasi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Dia cetak elektronik atau medsos akan kami sebarkan. Tapi di kesempatan ini bisa saya jelaskan beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana cara untuk bisa masuk dalam data DTKS? Warga masyarakat bisa mengajukan melalui RT, RW, dan muskala kelurahan. Nah, sehingga ini akan kami data untuk kami ajukan setiap bulannya ke Kemensos. Melalui keputusan wali kota akan kami ajukan ke Kemensos. Nah, masuk tidaknya ajuan baru ini yang menjustifikasi adalah Kemensos, ya. Kami hanya mengajukan. Nah, Kemensos memiliki 5 aspek 9 kriteria tadi menjadi acuan. Apakah warga ini bisa masuk apa tidak? Ini untuk data baru. Lalu yang sudah masuk DTKS ada skala prioritas di sana, ya. Walaupun sekarang ada 319 KPM yang berada dalam data DTKS, tidak semuanya akan mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial. Ya, yang diutamakan adalah yang miskin ekstrim. Sekali lagi saya sampaikan, yang miskin ekstrim ini sebanyak 112.000. Ya. Nah ini kan pertanyaan kedua dari warga masyarakat, kenapa kami yang tadi kok sudah masuk belum dapat ya? Itu jawabannya. Nah saya pikir, nah terus kenapa yang mendapatkan kok itu lagi gitu ya, berulang-ulang. Ini adalah kenapa mereka harus mendapatkan banyak program, karena memang mereka yang dianggap tadi miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini kebutuhan dasarnya harus terpenuhi, pendidikan, kesehatan. Jadi banyak program yang memang diberikan untuk yang miskin ekstrim ini. Karena yang dianggap di luar miskin ekstrim masih punya daya beli dan kemampuan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan yang miskin ekstrim, gitu. Miskin ekstrim semua